Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan anda semua, ya, khususnya untuk para siswa dan siswi, ya, TKJ. Pada pembelajarannya ada materi yang membahas mengenai Windows Server, ya. Nah, khususnya di sini para siswa dan siswi TKJ kelas 11, ya. Nah, di sini akan kita bahas, dan umumnya untuk semua siapa saja yang membutuhkan tutorial atau bagaimana cara menginstal Windows Server 2012 bisa disaksikan di sini atau bisa mengikuti channel ini. Ya, kita langsung saja. Di sini saya sudah siapkan Windows Server 2012-nya berbentuk file ISO, ya. Nah, file ini kalian bisa dapat di internet, ya. Searching aja di Google, itu banyak, ya. Tinggal kalian download saja. Nah, ini file yang akan kita pergunakan atau Windows Server yang akan kita pergunakan. Kebetulan di sini saya menggunakan VirtualBox, ya, sebagai media untuk menginstal Windows Servernya. Pertama yang harus kalian lakukan atau yang harus kita lakukan yaitu klik new, ya. Kita akan membuat mesin virtualnya. Klik new, kemudian di name masukkan nama virtualnya atau nama sistem operasi yang akan kita jalankan. Misalkan di sini saya kasih nama Windows 2012 TKJ, misalkan seperti ini. Kemudian tipenya, karena kita menggunakan Windows, maka keluarganya tipe Microsoft, gitu, ya, Microsoft Windows. Kemudian untuk versinya kita tentukan sesuai dengan yang akan kita install. Sini Windows 2012 64-bit, ya. Kemudian klik next. Nah, di sini rekomendasi untuk minimal Windows Server 2012 itu 512 MB, dan rekomennya untuk lebih enaknya kita bekerja itu 2 GB ke atas, ya. Kebetulan di sini saya menggunakan komputer server, ya. Nah, sini saya menggunakan 16 MB atau 16 GB, ya. 16 GB RAM-nya, dan di sini saya alokasikan 2 GB saja, ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita RAM-nya kecil, kita jangan sampai membatasi warna merah ini, zona merah ini, ya, misalkan seperti ini. Nah, itu jangan, gitu, ya, karena akan memperlambat proses komputer kita. Nah, rekomendasikan saya coba untuk 2 GB saja. Nah, seperti ini. Kemudian klik next di sini. Nah, di sini untuk penentuan hard disk mesin, ya, di sini ada create virtual machine hard disk, gitu, ya. Nah, ini create a virtual disk now. Create. Kemudian tipe disk filenya atau hard disk tipenya, sini saya menggunakan VDI, ya. Sebenarnya mau PHD, mau VMDK itu bisa saja, ya. Nah, supaya lebih, karena untuk pembelajaran, ya, kita pilih yang standar aja, yaitu virtual disk image itu, ya, atau VDI. Next, kemudian pilihan di sini adalah dynamic saja, sesuaikan. Next, kemudian di sini file location and size-nya. Nah, di sini file lokasinya kita mau menyimpannya di mana, ya, tinggal klik di browser, apakah mau di lokal disk C, D, E atau H, itu silakan terserah, ya. Namun di sini saya di default di drive C langsung, ya, karena kapasitas memori komputernya lumayan besar, ya. Nah, di sini file size-nya ditentukan, ya, karena ini kita proses pembelajaran, kita kurangi saja, misalkan 30 GB saja, ya. 30 GB saja.
kemudian pilih grab. Nah, setelah mesin virtual ini kita buat ya, nah tahapan selanjutnya klik start ya. Klik start. Nah, kemudian akan muncul menu select start up disk. Nah, di sini ya. Jadi setelah klik start muncul seperti ini. Pilih browser, cari di mana tempat kita menyimpan file untuk kita install ya. Nah, kebetulan tadi saya menyimpan di local disk H ya, ini di file saya di hard disk eksternal, kemudian Windows Server. Nah, ini ya, ini kita klik open, kemudian seperti ini, kalau udah seperti ini klik start, maka akan memproses ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, oke. Nah, di sini Windows Setup itu siap untuk diinstal ya. Nah, language diinstalnya kita bahasa Inggriskan saja ya. Kemudian theme and currency formatnya kita Indonesia kan. Kita regionnya ada di Indonesia, kita cari Indonesia. Oke, Indonesian. Kemudian keyboard or inputnya kita US kan saja, kemudian klik install now ya. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, ini saya menggunakan Windows Server 2012 R2 standar graphic user interface gitu ya. Next. Kembali. Nah, di sini kita pilihnya custom karena kita tidak akan upgrade tapi baru menginstal pertama kali ya. Custom. Kemudian di sini ada untuk harddisknya. Nah, di sini kita belum membentuk harddisknya, masih unlokasi, belum terdeteksi gitu ya. Nah, kita pilih new. Nah, setelah itu pilih apply, kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk resave system atau sistem resave-nya. Nah, yang akan kita install di sini. Nah, kebetulan tadi kita membuatnya harddisknya kecil, jadi kita tidak perlu menggunakan partisi, ataupun mau menggunakan partisi kita bisa saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kita delete dulu kalau misalkan kita menggunakan partisi. Nah, di sininya diunlokasikan dulu ya. Unlokasikan dulu, kemudian klik new. Tadi kan 30 GB ya, karena udah dikurangi oleh sistem sehingga jadi 29,7 GB. Nah, misalkan kalau misalkan kita mau buat dua partisi, misalkan 30 GB berarti 30.000 megabyte gitu ya. Kita buat misalkan 20.000 saja. Ini sebagai contoh. Nah, seperti ini. Klik new lagi. Nah, sehingga ada dua partisi ya. Partisi satu untuk sistem, partisi dua untuk nanti kita pergunakan untuk program file, penyimpanan file di sini, dan yang ketiga untuk penyimpanan data. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, ini kita kecil ya, kita lihat lagi buat satu partisi saja. Nah, ini file. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kalau mau diformat, format biar benar-benar bersih harddisk kita ya. Seperti ini. Next. Nah, tunggu proses instalasinya sampai 100% ya. Nah, proses ini lumayan cukup lama gitu ya. Nanti saya akan skip ya supaya tidak terlalu lama menunggu prosesnya. Sudah 91% gitu ya. Tadi sengaja saya skip
videonya atau saya potong videonya supaya tidak terlalu lama menunggu video ini atau proses copy file ya, Windowsnya tidak terlalu menunggu lama ya. Nah, kita sudah hampir ke instalasi update, kemudian akan muncul ke menu finishing up ya. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Nah, di sini Windows needs to restart to continue, kita pilih restart now supaya cepat ya. Nah, maka VirtualBox-nya akan merestart sendiri. Dan jika misalkan kita menggunakan komputer secara real gitu ya, nah jadi komputer kita akan merestart secara otomatis gitu ya. Oke, nah itu ya. Jadi kita tunggu sampai 100% ya. Nah, udah getting ready ya. Oke. Oke, kita tunggu ya, masih proses ya. Karena tadi kita menggunakannya RAM 2 GB gitu ya, jadi agak lambat ya. Nah, di sini kita masukkan password gitu ya. Nah, di sini username-nya administrator ya, karena ini masih default. Usernya atau passwordnya kita isi harus bervariasi gitu ya. Jadi jangan sampai angka semua, huruf semua gitu ya, atau simbol semua gitu ya, itu akan mempersulit kita juga gitu ya. Nah, kita gabungkan antara huruf, simbol sama angka gitu ya. Nah, di sini saya coba ya, passwordnya itu misalkan yang umum saja. Ingat ya, untuk password di sini harus melebihi 8 karakter gitu ya. Nah, sini misalkan saya coba menggunakan kalimat password P-nya besar ya. Nah, kalau misalkan kita takut salah, kita bisa klik gambar mata ini seperti ini ya, password gitu ya. P-nya besar, A-nya angka 4, SS W code seperti ini ya. Nah, seperti ini password ya, digabungkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, jadi ada 8 karakter. Kemudian ketik ulang lagi ya, password yang ada di atas yang kita buat, ketikkan lagi di sini ya, password. Kita cek sesuai tidak. Oke, klik finish. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh membuat password, namun itu password seperti itu udah umum dipergunakan ya. Nanti silahkan kalian kalau misalkan anda semua mau mencoba, silahkan, tapi dengan password yang berbeda gitu ya. Now settingnya gitu ya. Nah, untuk masuk ke menu atau masuk ke menu Windows Server 2012 nya, kita bisa menekan press Ctrl plus Alt atau alternatif plus Del ya. Nah, jika kalau misalkan kalian terjadi kesulitan pada saat pembelajaran atau mencoba ya, menekan Ctrl plus Alt plus Del, nah kalian bisa mengklik input di virtual keyboard, kemudian insert Alt Del di sini ya, klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, tadi kita sudah membuat passwordnya, password adminnya ya. Nah, kita tinggal masukkan kembali gitu ya. Tadi passwordnya adalah P besar, A-nya oleh angka 4, SS W no password. Nah, seperti ini ya.
klik next. Oke, melakukan setup. Nah, ya. Ini jadi tampilan pertama Windows Server ini seperti ini, ya. Windows Server, ya. Oke, nah ini server manajernya, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat untuk semua, ya, yang membutuhkan, dan ini khususnya untuk kelas 11 siswa TKJ, ya, di mata pelajaran administrasi sistem jaringan ini, ya, seperti ini. Nah, ini pembahasannya mengenai buku ini, ya. Nah, silahkan untuk para siswa atau yang mau mencoba di rumah, silahkan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.